Selamat malam Sobat Jurnal Indigo, balik lagi sama aku Gilang dan Kak Fabio di sini. Kak Fabio, baik. Jadi kali ini kita lagi ada di mana sih Kak Fab? Kali ini kita sedang berada di salah satu rumah di daerah Jakarta Selatan, tepatnya mungkin kalau bagian tahu daerah Pesanggerahannya. Daerah Pesanggerahan ya. Dan tadi pada saat kita coba buat masuk itu lumayan Ada kendala. Karena ini semak-semak belukar semua guys di depan rumahnya. Nah, Tapi kali ini kita bakal kupas tuntas kira-kira ada misteri apa atau ada hal ganjil apa yang bakal kita dapat ungkap di rumah ini ya Kak. Oke, buat Sobat Jurnal jangan lupa apa Kak Fabio? jangan lupa subscribe, like, dan komen atau share ke teman-teman kalian. Dan yang pastinya pantengin terus kita selama penelusuran. Yes. Oke, yuk. Yuk, penasaran ya? Langsung aja. Kita dari mana nih Kak? Kanan. Kalau baik itu berarti dari sebelah Kanan. Oke. Kita dari kanan ya guys. Lantai kanan. Oke, gimana lo? Wow. Ini lumayan luas juga ya Kak ya. Lumayan luas ya, kayak rumah-rumah mewah ya pada umumnya ya. Tapi uniknya dari rumah ini adalah biasanya kalau rumah-rumah lama kita temuin itu jendelanya pada umumnya. Yes. Tapi kalau ini jendelanya kayak gini guys. Iya, bentukannya Jadi agak turun. bentuknya agak beda lah ya. Benar-benar. Oke. Kak, tapi kakak tahu nggak sih? Aduh, Host ada. kira-kira dulunya rumah ini ada sejarah apa atau ada hal apa gitu Kak? Oke. Kalau sebelumnya sebenarnya sih ini sebuah rumah, tapi sebenarnya rumah ini sempat dijadikan rumah asrama. Gitu. Oh, oke. Asrama, dibilang sih banyak yang bilang sih asramanya bukan asrama ini ya, bukan asrama kayak haji atau asrama apa, tapi lebih ke arah asrama kayak pendidikan gitulah. Oh, asrama pendidikan. Yes, Oke. benar. Tapi emang di sini tuh maksudnya mereka belajar di sini atau bagaimana Kak? Oke, ada suara tadi ada nggak sih? Nah, di sini tuh kayak menentukan pendidikan gitu loh, kayak kayak kita tuh kalau pengen ke luar negeri, terus saya pengen ke pekerjaan yang kayak pokoknya di luar negeri deh lah. Nah, orang-orang itu akan ke sini belajar, akan tanya-tanya gitu loh, akan diajarkan caranya nanti bekerja di luar sana gitu. Okay. Cuman katanya ada satu hal yang membuat rumah ini jadi terbengkalai gitu. Dan satu halnya ini kita masih belum tahu ya, Belum apakah tahu. berkaitan dengan pengelolaan asramanya atau emang terbengkalainya ya udah terbengkalai begitu aja gitu ya. Benar, kita akan cari tahu. Menurut warga sekitar sih rumah ini sudah kosong hampir sekitar 17 tahun. 17 tahun. Benar. Wah, 17 lumayan lama sih Kak itu. Benar, sempet sih nggak terlalu berantakan gini ya, masih ada mungkin beberapa barang, cuman entah pemilik atau memang pengelolanya yang untuk membereskan barang-barangnya juga gitu. Sempat terbengkalai kosong lama, lalu sampai dengan detik ini rumah ini kosong lama. Katanya sih memang ada satu omongan ya dari sekitar atau dari warga bahwa tempat ini dikelola dengan kayak kita tuh secara ilegal. Secara ilegal. Oke. Ya Nah, udah. jadi kita penasaran ya Lang ya, Kita sambil penelusurannya Benar, ya. karena berapa warga tuh informasikan bahwa adanya gangguan dari rumah ini. Rumah ini. Oke. Karena emang dari awal juga kita udah nyimbau kentang kan. Iya, Kak? dari awal masuk Kenceng banget. dangnya kenceng banget. Karena kalau Gilang siapa nggak? Iya, ada suara loh tadi Kak. Sebelah sana ya. Oh, harusnya dari sebelah sini. Tadi ada satu di sini kayaknya ada sesuatu ada. Ini kita mau kesini dulu. Boleh kesini dulu Yaudah, aja ya. Ntar baru kita kesana. Kita tertarik ke ruangan ini ya Lang, karena tadi sempat kalau Habib ada kayak cahaya-cahaya gitu sih. Coba masuk ya. Oke, kita masuk ya Kak. Kita agak nunduk karena nih kayaknya kacanya itu sebenarnya begini ya Lang, cuman dia agak turun gitu loh. Di sini baunya agak pekat ya. Mas takutnya ini loh, nih bau-bau kayak ini loh, kayak takutnya bisa ular atau bau apa gitu loh. Kita nggak tahu ya, takutnya. Bau nyengat gitu ya Kak. Oh. Oke. Oke. Jujur ini sebenarnya yang dari tadi kan banyak yang mondar-mandir lewat nih Kak. Mandir benar. Dan yang aku rasain tempat ini tuh
manipulatif. Manipulatif, benar. Aku ngerasain itu Kak. Dan tempat ini ternyata berlayer-layer. Lapis-lapis ya. Ya, jadi yang lapisan pertama itu kita bertemu sama sosok genderuwo ya, Yes, tapi benar. memang belum padat dan belum padat. nampak. Yes, benar. Cuman yang aku lihat Dan besar. dulunya di tempat ini ada sebuah aktivitas. Cuman aku nggak ngelihat ini asrama Kak dulunya. Memang orang mengira asrama karena banyak yang sering datang kumpul, tapi Kunjung ternyata keluar gitu ya. iya, dan ternyata itu bukan asrama Kak. Ada sebuah kegiatan yang mereka lakuin di tempat ini gitu loh. Oke. Nah, memang sih dari energi sendiri Kawab juga merasa ada sesuatu yang ganjil gitu. Nah, dari berbagai spekulasi juga menunjukkan ya bahwa rumah ini memang Ini bau belerang atau bau kentang? benar antara itu sih. Kayak bau gas ya, Ini bau belerang sih Kak. mirip-mirip belerang itu ya. Iya nggak sih, Boy? Enggak, kalau belerang itu agak bau kentut Aneh gitu banget ya. nih, tapi nggak terlalu ya. Kayak lebih kayaknya kayak bau umbi-umbian gitu lah, kayak biskuit ya. Benar nggak sih? Oke. Kayak wangi biskuit kentang. Iya, biskuit kentang gitu. Nah, Oke. di sini Dan aku justru ngelihatnya ini Kak, ada satu sosok Yes. perempuan Perempuan. yang dulunya tuh dia sebagai apa ya Kak? Bisa dibilang dia adalah ketuanya gitu loh Kak. Oh. Ketua dari orang-orang ini, perkumpulan orang-orang ini. Iya. Yang aku sendiri masih bingung nih kira-kira perkumpulan orang ini tuh apa dan bagaimana gitu. Maksudnya apa sih tujuan mereka berkumpul di tempat ini? ah, Karena yang aku lihat memang bukan asrama. oke. Jadi dia bilang Jadi cara lihatnya seolah-olah, itu jadi seolah-olah dibentuk orang lain tuh ngeliat oh ini asrama Asrama. gitu kan. Padahal manipulatif ya, yang tadi Gilang bilang. Tapi ini yang Gilang lihat itu residual apa emang sosok, Mang? ini yang aku lihat emang dari pas Residual ya? residualnya sih Kak. Cuman dari tadi tuh kayak tertarik untuk dibawa ke tengah yang sana. belakang situ loh. Kalau kita mau mainin di sana apa gimana Kak? Untuk Boleh. kartu sekalian. Kartu boleh, tapi di sini Kakak lagi mau telaah nih. Karena di sini kan energinya agak lumayan aneh kalau Kakak bilang, karena di sini kan kelihatan banget kita ada jendela besar Iya. yang mengarah keluar, dan sini kita dengan jendela yang mengarah keluar juga gitu loh. Nah, tapi nggak ada angin yang masuk sama sekali Gak di ada sini. angin. Benar nggak sih? Pengap ya? Nah, Bener jadi sih Kak. nggak ada udara yang masuk sini gitu loh. Jadi dari black apa sih sebutannya kalau baklava apa ya? Apa Kak? Jadi kayak banyak noda-noda gitu loh, noda-noda yang membentuk sebuah bentukan-bentukan kayak apa sih? Kayak retakan gitu loh. Yang mungkin menyerupai seperti wajah kayak gitu-gitu sih. Itu nggak sih, Lang? Iya, mungkin karena udah lama juga. Udah lama sih. Jadi ngebentuk ini sih Kak. Ya apa sih? Facelift ya. Iya, ini udah terkontaminasi sama energi negatif juga, makanya rusaknya juga bisa lebih cepat. Lihat. Ini entah binatang ya atau emang tangan, kita nggak tahu sih. Tuh. Dia binatang ya, Iya. banyak kayak jari kecil-kecil gitu. Tuh. Sih binatang ya. Tuh, dari bawah ke sini, ini ada jejak. Sana tuh, ada siapa? Halo. Ini kepala aku lagi kayak ngeproses banyak data gitu Sampai Kak. keringetan ya gitu. Iya, karena tadi sebenarnya dikasih tahu pelan-pelan, tidak usah terburu-buru, Iya, benar. ditelaah lagi ceritanya seperti apa, karena di sini emang manipulatif Manipulatif. itu. Jadi kita harus pelan-pelan untuk telaah tempat ini ya Kak. Sambil Kakak mungkin cerita ya lah. Karena Kakak dapat informasi dari beberapa orang tentang bangunan ini. Memang disebutnya sih benar Gilang tadi bilang asrama, tapi tidak seperti asrama gitu. Nah makanya terbengkalai gitu. Tapi orang-orang di sini juga merasa banyak gangguan di Rumah ini. Semenjak rumah ini kosong, itu banyak banget gangguan ke warga-warga itu bahwa ada sosok perempuan yang sering berdiri di depan rumah ini
gitu. Nah kadang dia menunjukkan dirinya itu di depan gerbang, sampai juga dia di pagar. Di pagar. Gitu, dia menggoda orang lain, menggoda manusia gitu loh, untuk takut gitu dengan sosoknya tersebut. Sosoknya adalah seperti Miss Kunti atau kuntilanak. Nah, kita coba nanti cari tahu apakah dia ataukah memang sosok yang dia risi dari lain gitu loh. Karena di depan ini kebetulan kita ada jalanan Jalan gitu. besar. Karena katanya sih banyak banget korban kecelakaan. Aku tahu nih. Seperti itu. Ini makin memperjelas di gambaran kepalaku sih Kak. Benar-benar. Karena kalau dibilang kayak ini lah, kayak rumah ini tuh kayak benar-benar kayak antara tak terlihat gitu loh. Kalau orang orang-orang yang mungkin awam atau orang memang ini ya kelewat-lewat aja, kayak nggak ngerasa rumah ini ada. Energinya yang menutupi atau menyamai menutupi rumah ini. Jadi kalau yang aku lihat Kak, beberapa orang itu nanti akan datang kan Kak, terus ke sini. Nah ini yang aku lihat, setelah mereka datang, mereka itu nanti akan ditanya nih dengan si perkumpulan-perkumpulan ini. Benar. Bagaimana keadaan, ini aku lihat ya Kak, mereka tuh kayak lagi berkumpul nih di tepat di ruangan ini. Ditanya kayak ada nyanyian gak sih lah? Dengar gak sih kayak dia bernyanyi-nyanyi gitu? Oke, itu aku juga ada nih Kak. Nah, benar. sebenarnya perkumpulannya mereka ini tuh kayak saling nanya gini Kak, kendala kamu apa nih? Oh, aku di keuangan, aku di ini. Jadi mereka ini saling ngebantu Kak, saling ngebantu satu sama lain. Dan nyanyian-nyanyian itu sebenarnya adalah pujian mereka atau rasa syukur ke mereka, tapi bukan sama sang pencipta, justru sama sesuatu yang mereka sembah. Nah, untuk Ini aja. Ini nggak sih? ya ini Anjir, ini banget. Serius. Gosebump banget loh di ini sini. aku lagi soalnya lagi bacain sih Kak. Gosebump loh. Gue baru kali ini loh kayak padahal nggak takut, cuman gosebump Kamu langsung. Refleks gitu aku jadi dia takut. takut. Soalnya aku lagi ngebuka banget nih. Kayak Oke, langsung loh. Gitu. ini aku lagi ngebuka. Nah, orang-orang ini ditanya nih, kamu kenapa? Kamu apa? Ada yang saya mau jadi model, ada yang saya miskin, ada yang saya ini. Nah, itu akan disesuaikan lagi Kak. Ternyata mereka menyepakati hasil perkumpulan mereka ini, kayak si A harus ditolong seperti ini, si B harus tolong seperti ini. Ini aku ngambil yang satu nih, yang model. Kayaknya dia usianya sekitar 16 atau 17 tahunan Kak. Dia diajak perkumpulan ke sini sama orang tuanya karena keinginan dia mau jadi model. Nah, si perempuan ini, si ketuanya ini, ternyata dia adalah pemimpin dari si ritual atau acara ini Kak. Si anak muda ini yang aku lihat, dia tuh dipakai secara bergilir gitu loh Kak sama anggota-anggota ini. Laki-laki ya? Itu untuk buat dia lebih cepat prosesnya untuk jadi model Kak. Dan memang setelah melakukan itu beberapa hari kemudian dia tuh cepat untuk jadi modelnya Kak. Ini yang aku lihat ya. Ini ruang perkumpulan mereka untuk ngebahas kamu keluhannya apa? Oke, kita lakuin ini. Kamu keluhannya apa? Oke, kita lakuin ini. Dan yang datang tuh ada yang pakai bajunya sederhana, ada yang bajunya berjas, baju batik gitu ya Kak yang kulihat. Ya, terus nggak tahu ya, kalau girang cerita nih kayak ada suatu hal suara tuh yang terekspos di kuping kakak tuh. Apa kayak suara apa? Kayak rum gitu loh. Nggak tahu nih kata-katanya nggak jelas. Kurang kayak, jelas ya? Ya rum gitu. Oke, tapi kedengeran di kakaknya kayak gitu. Kayak gosebump loh, ngerti gak? Ser gitu loh. Dari tadi gitu. Nah, ini loh, gini ya, mohon maaf ya. Ntar di sensor ya kok ya, mau ya. Maksudnya ini nggak apa-apa direkam tapi sensor omongan gue ya. Sensor ya. Oh, ini nih yang gue ngomong. Inilah kejadian 17 tahun lalu itu pernah ada, tahu nggak? Wait Kak. Apa? Jangan dulu di-spill. Bentar dulu, sorry. Oh iya, benar. Ini kita harus protek semua sih Kak. Kita bakal cerita lebih dalam tentang ini. Jadi aku ngerasa kayak ada sesuatu yang emang kepancing. Iya tahu. Bikuan. Suaranya agak aneh tuh. Guys, dupa mana? Dupa ada. Boleh. Ini sih. Satu aja. Korek ada di kantong atau di mana? Tahu kan lang apa yang diomongin? Tahu. Nah, ntar ya.
Makanya aku tahan dulu kak. Nah, Lu aman gak bang? ketuanya ini adalah perempuan. Perempuan. Nah, Kenapa? Di kakak juga ini? ketuanya perempuan. Nah, Anjir. itu dia. Tahu. Ini gue amanin kalian semua ya. Oh. Nih bang. Sini. Jangan dulu ya. Awas kecolok. Kakak. Sorry ya. Boleh. Nih. Udah. Ini dari belakang soalnya kuatnya kak. Kuatin dari belakang. Ayo kakak cerita. Aku Boleh. sambil nahan. Oke, mau disensor ya, Nick ya. Nanti tiap kata yang keluar yang gue sebut namanya atau orang itu, tolong disensorin, tit atau apa gitu ya. Oh ini kakak mau nyebutin nama? Ah, Nyebutin nama? enggak sih, maksudnya takutnya. Takutnya, gitu. oke. Oke, jadi yang Kahap ingat 17 tahun lalu itu ada sebuah perkumpulan atau disebut dengan Daerah sini. iya, daerah sini pas. Ini sensor. Wah. Di mana dia melakukan bahwa dirinya adalah sosok utusan dari atas. Nah, dia mengumpulkan orang-orang yang sulit, orang-orang yang memiliki kekuatan mental yang suara. Ini makin di-spill soalnya. Oh, suara puji-pujian loh, kayak gini. Nah, terus dia ini bilang bahwa dengan mengikuti dirinya, maka kalian akan bisa lebih kaya gitu, lebih maju dan lebih aman gitu. Nah, dia punya antek-antek, punya pasukannya sendiri gitu loh, yang membuat dirinya itu dipuja-puja. Ini kita kalau mau nyebut nama sih. kalau mau mediumisasi jangan penuh, parsial penuh. aja. Ya, parsial. Tapi kalau bisa kita ambil informasi aja kak. Benar. Oke. Mungkin kita buka kartu dulu aja ya. Boleh kak. Sini ya. Menurutku buka kartunya di sini nih. Boleh. Bakal kencang nih. Yes. Yuk guys. Ini kaca ya? Awas jangan injak itu kaca jenang sebelah sini. Hah? Iya, nggak apa-apa. Iya. Sambil kita Gua rasa bercerita. ini kita bisa ambil informasi aja sih. Sambil kita bercerita. Iya, aja Kak. sih. Iya. Oke. Ini ruangan apa ya men? Ruang apa? Halo. Turun, merah. Siapa? Bisa lah. Bisa lagi. Bisa nggak lo? Nah itu aja lah. Nggak bisa. Terus suara apa sih? Kalau nggak di botol aja kali lah. Ini. Aduh. Nggak konsen kak. Oh, Ini Masih. kita mana? kita berkata nama demon men. Itunya kamera yang itu nggak dibawa, yang kecil. Yakin nggak arahin ke sini? Arahin ke sini. Oke. Ini Lihatlah bolongan. gue rasa ada sesuatu Dia dua arah di sini tuh. yang ditutup jadi tanaman. Ya. Oke. Sama ini. Ini kakak buka kartu. Oke. Kak Coba Fabio lumayan bakal buka kartu ya supaya supaya nyari tahu untuk kejadian di tempat ini. Nah,
Ini aku sambil cerita ya kak. Boleh. Ini ritual-ritualnya men, yang aku lihat. Contoh model itu kan untuk kayak menampilkan auranya, untuk menampilkan dirinya yang lebih bagus. Itu kan dipakai secara bergilir ya sama ini. Terus ada lagi yang kayak mau naik jabatan, mau naik kekuasaannya kayak gitu. Itu yang aku lihat mereka kayak sama-sama, ini banyak banget suara binatang men. Sama-sama mereka Apa lo? peneluh dan energi teluh yang keperangkap ya. Nangkap. Lewat. Siapa yang lewat? Kita fokus dulu aja. Oke. Udah, kita fokus lagi lah. Iya. Oke. Ini kartu yang keluar peneluh, tapi ini kayaknya sih nggak terlalu gimana-gimana ya. Nanti kita coba cari tahu lagi. Kita sambil bercerita. Ada yang baca doa ya? Oke, lanjut kak. Oke. Jadi di sini memang energinya itu agak sedikit agak berat di bagian setengah segini nih, setengah. Jadi memang antara gini loh, antara entah sosok ini anjing ya? Antara sosok ini ingin kembali atau sosok ini mencari hal baru. Mencari hal baru. Ya, mencari tuan baru gitu loh. Oke. Terus ini ya kak, aku dapat gambaran. Yes. Enggak, dari tadi emang ada yang nongol Iya, di situ. Iya. Merah mukanya, tapi bawahnya aku lihatnya hitam. Merah. Jadi kayak Ini bertanduk. merah. Yes. Dan tanduknya tuh bukan yang samping kanan atau kiri, tapi depan satu. Oni. Dan oh iya kak, ini emang mereka tuh ada ritual di mana ritual untuk kayak ini loh kak, mereka juga pengen abadi. Anjir, kaget. Ritual pengen abadi gitu loh kak. Yes. Ada yang pengen abadi, ada yang pengen punya kekuatan. Kayak kita bakal kejar dulu nih yang pengen abadi. Yes, Sekte-sekte pengen abadi ini kak. Ini aku lihat ada beberapa golongan. Jadi kita akan ambil 2 atau 3 contoh ya kak. Benar. Kita mungkin contohnya mungkin 2-3 ya, 3 atau 2 sih. Oke, kita akan ambil dulu yang ini sih kak, yang Sosok ini. sosok ini. Iya, ini aku bener-bener Kita mau pengen kesana ngajar yang atau ini. gimana? Iya, Kesana ya? yuk. Boleh kesana aja. Pelan-pelan lah, takut ada binatang. Mana apa-apa binatang. Yuk, Coba kak, aku agak takut. makin kencang baunya sih. Aku agak takut. Ini sih. Assalamualaikum. Masuk yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini ya, bawa-bawa Islam gitu loh kak dia. Iya. Ucapan salam. Ayat kursi, ada ayat kursi. Men. Hilang sih, hilang. Coba sebelah sini, mau. Ini apa ya? Oke, ini yang ini Oke. kayak tempat-tempat tidurnya gitu ya kayak. Ini nembus ya. Samping. Oke. Dan ini emang banyak kamar deh kak kayaknya kak. Banyak banget ya. Oke, nah. Halo. Orang di sebelah kayak. Nggak tahu. Halo. Misi. Coba lihat sini dong. Kamera lihat. Oh, di gerbang samping sana. Oke. Suara gerbang kayak sampingnya. Kak, Oh. ini di ruangan ini Hmm. yang aku lihat dari masing-masing ini emang sebenarnya ada kamar di mana mereka ini tuh melakukan sebuah ritual atau lelakunya kak untuk yang mau aduh ini benar-benar manipulatif aku dari tadi ini guys kayak
gonta-ganti gitu informasinya. Aku betul. makanya agak pelan-pelan. Pelan-pelan aja karena ya emang kayak satu hal dibilang gimana ya, kayak dia menyatakan dirinya dia. Halo. Oke, ini di ruangan ini yang aku lihat ya, Oh. ada ini di ruangan ini Iya, ada iya. kasur, Iya. ada kasur, terus ada kayak perempuan Kak. Bukan. Tapi ini kulitnya tuh udah yang kayak kering, Ah. ngelotok kayak gitu. Mm-mm. Dan aku nggak tahu Kayak sakit ya. tujuannya apa, tapi yang kulihat mereka itu didoktrin kalau mau abadi, kalau mau hidup panjang, mereka harus berpuasa sama dikasih bacaan-bacaan gitu Kak. Mm. Yang ternyata sebenarnya bacaan ini adalah mantra untuk ngaktifin supaya mereka tuh menyerahkan tubuh mereka untuk jadi makanan makhluk gitu loh Kak. Yes, benar. Kurusnya ini ya karena emang kesatu mereka kan puasa ya kalau secara fisikanya, tapi secara metafisikanya sebenarnya ketika mereka membaca doa itu sari-sari tubuh mereka tuh lagi disedot, lagi dimakanin Kak, makanya bisa jadi kering. Ini kalau misalnya dilihat perempuannya itu bener-bener kering yang udah kayak tengkorak gitu loh guys, kanan kiri ini. Ini aku nggak tahu ya maksudnya kok sampai segitunya ya Kak, ke doktrin pengen abadi tapi puasa terus baca-bacaan kayak gitu. Gini loh, Lang, karena beberapa ada memang beberapa orang tuh pengen hidupnya itu lama, gitu, kekal, abadi gitu. Karena manusia itu penuh dengan istilahnya rasa tidak puas gitu. Hai, suara perempuan. Ini ada yang mau aku ambil informasi. Suara Aku perempuan. nggak akan mediumisasi. Hah, nggak mau mediumisasi? Aku ambil informasinya. Boleh nih, bisa matiin. Ini makin dekat. Halo. Mau komunikasi nggak, Lang? Cuman mau baca doang. Mau baca doang. Hah? Komunikasi atau nggak? Mau... Oke. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Malam. 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 Dengan siapa? Malam. Malam. Dengan siapa? Bisa komunikasi? Bisa bicara? Bisa. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Saya dengan sukarela Hmm. mau mengikuti Hmm. supaya saya bisa hidup abadi, supaya saya terbebas dari sakit. Terbebas dari sakit. Kata siapa kamu bisa hidup abadi? Karena saya sudah diberikan kebebasan. Kebebasan. Saya sudah tidak merasakan sakit. Tidak merasakan sakit. Kenapa kamu percaya? Masih percaya? Karena sudah terbukti. Terbukti Panas banget bagaimana? Kak. Oh, Panas banget kanan Kak aku. nggak apa-apa. Karena sudah terbukti. Ya, Kami mengikuti dia. kanan sini. Dan kami diberikan Hmm. kebebasan. Saya sudah tidak merasakan sakit. Saya percaya Hmm. kami semua akan dikumpulkan kembali. Ya, kalau kamu sekarang jadi seperti ini, kamu abadi. Memang abadi. Tapi, kenapa kamu melakukan itu saat kamu masih hidup? Ada yang punya. Ada yang apa? Udah, kabur ya? Jalan? Nggak usah komunikasi dulu. Kakak lihat ada sosok gede banget. sosok sebelah sini, bentukannya itu benar. Tadi kan sosok yang ada tanduknya ya. Cuman di sini itu dia bentuknya tangannya panjang. Tangannya Iya, panjang gede hitam. banget lagi Kak. Itu Center. dia di pohon. Dia melihat ke sini, matanya itu ada banyak. Kalau center tuh kayak bisa ngusir gitu loh. Matanya ada banyak. Bentar lah. Kak, hati-hati Kak. Gak apa-apa. Kakak Ini- buka kartu kok. Oh, oke.
Jadi guys, aku dapat informasi dari sosok yang tadi. Ternyata ada beberapa memang yang mau mencari abadi. Tujuan abadinya kayak salah satunya tadi dia mau terbebas dari sakit. Terus ada lagi yang emang dia takut mati. Ada yang lagi takut ini. Nah, perempuan-perempuan ini itu mereka ya yang itu tadi Kak yang aku bilang, mereka itu ngelakuin bacaan-bacaan dan sambil berpuasa yang sebenarnya tubuh mereka itu dibikin kayak jadi pocongan gitu loh Kak. Nggak bisa gerak sama sekali men. Abis itu mereka tuh ya disedot, bener-bener sedot nyampe abis meninggal. Entah jiwanya entah apanya ini ya Kak yang disedot ya. Sampai abis, sampai kering banget. Darah. Jadi bahwa gini loh, ada beberapa ritual yang mungkin Kahwab masuk ke Kahwab juga, cuman kalau Kahwab kan kayak kejauhan banget ya. Itu cuman sekilas itu. Jadi golongan darah dari si wanita ini itu adalah golongan darah langka. Kahwab nggak tahu orang darahnya langka atau apa. Nah, dia diinformasikan bahwa darahnya dia itu bisa membuatnya dirinya abadi. Jadi darah dia diambil, terus diberikan ke yang lain kayak gitu kan. Jadi yang dibilang darahnya dia adalah darah nggak tahu ya, darah nanti bisa dicari ya kalau kayak darah tipe yang paling ini loh. Nah, memang kalau Kakak bilang tuh sosok ketuanya ini memang adalah yang pinter gitu lah dari kedokteran mungkin. Iya. Kedokteran sih. Terus bisa ngedoktrin juga loh Kak, maksudnya. Pinter banget. Sampai percaya nih mereka berdua ini contohnya ya. Percaya benar. Karena omongan bijaknya atau kayak tata keramanya dan lain gitu yang membuat dia dirinya pasrah gitu. Karena kan ada namanya hipnotis juga sih, orang kan banyak yang bisa hipnotis. Gitu. Nah, kartu yang tadi kamu keluar nih adalah tragedi. Jadi sosok yang ada di sini gitu, dia memang penunggu pohon sini udah dari lama sih. Jadi dia nggak ada yang sangkut pautnya, dia informasi bahwa ada kejadian gitu doang sih. Habis itu dia balik lagi, nggak kesini dia. Nggak kesini ya? Iya, yang sosoknya agak lama, agak tua, tangan itu agak hitam panjang. Wah, memang sekilas mirip genderuwo sih. Genderuwo ya? Oke Kak, ini juga yang aku lihat ya Kak, untuk yang bagian sini nih, ini kayak mereka tuh dijaga sama, aku nggak tahu ya Kak, ini tuh emang pocongan atau emang apa ya? Jadi kayak tiap kamar itu ada dijaga sama pocongnya juga gitu loh Kak. Iya. Ini tangganya cuma kesini doang ya? Sana bentok ya? Iya, bentok. Bentok ya? Gitu men, dan sempat dikasih lihat juga kalau ternyata emang di sini tuh masih yang khusus buat layer-layer apa sih yang ini untuk yang sama jin ini gitu loh Kak. Benar. Ini masih yang rendahnya sih sebetulnya. Iya, masih. Dan berulang kali setiap aku mau ngulas cerita ini Kak, yang si muka merah sama tanduk itu selalu muncul. Iya. Tapi dia tuh nggak dekat. Iya, dia nggak dekat anehnya. Cuman posisinya di mana itu nggak tahu Kak, tapi selalu muncul di visual. Itu yang kayak gitu doang nyengir men. Setiap kayak lagi ngupas ceritanya ada dia di kepala, Oke, kita mau lanjut Kak. Mau lanjut boleh. Yuk. Kita ke arah bawah sini aja ya. Nanti kita baru ke atas, tapi kita sini dulu aja. Bawah sini nggak apa-apa. Kita ke bawah sini. Lampu yang panjang itu mana? Yang panjang? Oh, ada di situ. Ayo Kak Fab. Yuk. Au. Kesandung. Ini apa? Kamar lagi. Kamar lagi. Nembus gak sih? Kamar nembus atau enggak ke sini? Sini. Coba ini lah, center. Ini kamar lagi kan? Oh, nembus tuh ke sana. Ntar nembus kok. Nembus ruangan. Mana? Oh. Kita kejadian kayak ini di ini ya. Dapur ini. Kak, ini di garasinya ya? Ini garasi. Nah. Kita bisa ke atas nanti, tapi kita ke atasnya nanti. Kita bisa masuk di situ. Iya. Foto dong. Ke sana dong. Siapa namanya? Bems.
Gimana ya men cara yang kayak orang-orang bisa dapat foto hantu gitu loh? Hah? Pakai flash. Ada yang pakai HP biasa Pakai flash. dapat. Itu di ujung soalnya lagi ada. Aduh, kaget anjir. Nggak tersedia men. Kaget. Coba jangan disenterin dulu, jangan dilampuin dulu itu. Pakai flash. Nggak yang shutter cepet itu ada nggak kak? Tekan aja. Nah ya. Nah itu. Ini video. Cepat maksudnya. Kayak foto banyak tak gitu loh. Lainnya foto portrait, gerakan lambat, hyperlapse. Nggak ada. Kayaknya ada. Sekali ambil. Nggak ada ya? Bukannya tekan ya? Ini kali ini. Udah, nggak apa-apa. Buram, karena dia langsung itu. Itu ada terkantor jadinya. Oke, ini masih ngerekam kan ya, Niko? Ini sosoknya agak aneh. Belajar itu. Agak aneh sosoknya. Ini nggak tahu dari mana dia muncul. Ini yang kamar mandi ini ya kak? Iya, dia muncul. Tuh kayak gimana ya? Kayak sebelah putih gitu. Sebelah putih, cuma belum padat. Ini pocongan ini nggak sih kak? Iya. Sebelah putih belum padat. Kaget. Tadi Kak juga kaget dia tiba-tiba ada muncul di situ. Sebenarnya sih nggak akan mengganggu kita gimana ya. Kayaknya sih mau menceritakan sesuatu. Cuman kayak untuk komunikasi jangan dulu yang karena takutnya manipulatif lagi gitu. Iya, kita jangan. Kakak buka kartu deh. Bentar. Boleh kak. Jangan full banget karena takutnya emang manipulatif sih kak. Ini Kak Fabio lagi coba buka kartu lagi. Aku nggak tahu ya apakah energi dari mereka juga bisa memanipulatif tarot atau enggak. Ada dua kartu yang dempetan, medium dan penyesat. Medium dan penyesat. Nah mungkin kalau untuk medium dan penyesat tuh agak aneh ya. Lagi-lagi Awas jangan-jangan ini disesatkan. ya, ini kita nggak bahas deh. Jadi facelift lihat ada kaki itu naik ke atas. Mana? Kaki lu naik ke atas. Gimana caranya? Kaki ke atas. Ih, Iya. Kaki ke atas gitu. ada kaki men. Kaki ke atas itu. Kayaknya. Kenapa kaki? Berapa kaki? Halo. Dengar nggak sih? Kadang suara masuk nggak sih? Kayak halo gitu. Iya, nggak masuk apa sih? Halo. Ntar kita mainan itulah. Boleh? Yang Pakai suara itu ya? Suara yang sekarang lagi Ghost ngetrend. itu. Berapa itu Ghost ya detector. kak? 5 jeti. 5-6. Oh, tidak. Mending buat kita makan dulu. Makanya sobat jurnal tuh, ayo follow terus kita, Supaya kita subscribe. semangat. Biar Ini kita dari tahun berapa ya nge-YouTube iya, ya? biar kita makin banyak followersnya. Follow apa sih? Subscribe-nya, Subscribe-nya, penontonnya, viewersnya. Jadi kita bisa beli itu alat. Let's go. Oke. Nah ini sambungan yang tadi silang. Jadi mungkin sambungannya pas di sini. Tadi ruangan ini udah ya kita masuk ya. Tadi Iya, kan udah ya. berarti sekarang kita ke atas. Kita akan coba ke atas. Tapi kayaknya di sini Kak mau di sini lagi deh. Boleh kak. Coba kon ke sini deh. Yuk. Itu apa sih binatang? Ini bola apa sih? Ini bola apa sih? Guys, ini bola atau apa sih? Bola. Ada kecoa. Bola atau buah sih? Apa bowling? Kayak bowling deh. Bola. Bowling. Nah, buah bowling. Bola bowling itu. Coba nih. Tuh. 2017 cuy. Yuk.
Oke. Kalau menurut Kak Fab sih mungkin yang di bawah ini belum ini ya, kayak mungkin karena kita juga izin tadi ya, jadi nggak terlalu gimana-gimana. Mungkin kita akan coba ke lantai atas ya. Sebenarnya ini ada, tapi Ada sih. manipulatif Kak, serius. Ya sih, tapi nggak ngaruh ke Kak Fab loh. Mungkin lebih hilang kali ya. Kerasa nggak? Maksudnya ini Kerasa, mereka kerasa. ada, tapi Ada, ngumpet iya. emang. Dia munculnya tuh kita jauh baru ada gitu. Kita ngejauh dikit dia baru nongol. Baru gitu. nongol. Kayak gitu gitu. Ini udah mulai adem nih. Coba kita ini dulu ya. Coba dong, Kak Fab mau ini dulu. Jadi kalau aku sambil ini ya ngomong ya Kak. Jadi kalau yang aku lihat di bawah ini sebenarnya masih layer yang emang nyantai. Maksudnya bukan nyantai juga ya men. Lebih ke sosok-sosok yang emang belum berat, tapi memang ada satu sosok yang pada akhirnya itu jadi puncak rantainya. Ibaratnya segitiga mengerucut, ini kita tuh masih di level satunya gitu loh. Udah mulai Jadi ada adem sih. tiga level mengerucut ke atas, itu kita belum sampai ke Oh. kerucut atasnya. Belum. Belum Kak. Ini Oke. kita masih di lapisan bawah Masih lapisan bawah untuk ya. ngejelas-jelasin yang ini. Karena sosok yang kita temuin itu masih sosok-sosok yang Oh. ibaratnya ya lapisan pertama, Lapisan pertama, kayak oke. pocong, genderuwo, kayak gitu kan Iya, Kak. iya. Tapi sosok yang di yang pohon itu yang tadi Kak Fab bilang kakak tangan panjang itu, dia nggak mau ikut campur loh. Anehnya. Beda ya? Beda, Apa beda. emang itu Mau coba kartu lagi. Tapi kalau kartu takutnya manipulatif lagi, ya, bukannya dia. iya sih, Terlalu energi banyak di gitu, sini energinya emang aneh. berantakan. Sekarang tiba-tiba dikasih adem juga. Iya ada tadi kemarin langsung ada angin masuk dan lain-lain, jadi Nah. kita kayak merasa kayak gimana gitu. Oke, mungkin kita akan coba ke atas ya Sobat Jurnal ya, untuk mengetahui lebih lanjut apa. Hai kamu, kalau mau komunikasi aja nggak apa-apa, jangan beri suara-suara gitu. Itu suara-suara yang ini Kak, balik lagi nanti ke situ. Ke situ aja ya, masa soalnya lebih padat sih emang, soalnya energinya lebih padat. Lebih padat ya. Lebih padat. Kita mau ke sini. Oke, sekarang kita coba ke lantai atas. Oke guys, jadi Kak Fabio lagi coba buat pulihin energinya dulu karena dia emang lagi kedistrak sama suara-suara. Tempat ini emang manipulatif banget. Jadi kita bakal break dan penelusuran di lantai 2 kita bakal lanjut di episode yang kedua. Jadi buat Sobat Jurnal jangan kemana-mana dan terima kasih udah nonton di part 1 ini. Tetap jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, ditunggu ya untuk part 2-nya. Kita mau ingin Kak Fabio dulu.